Oh, pertentangan ya, confrontation. Ya, itu yang ketiga ya, pertentangan. Nah, biasanya kan dalam genre-genre tertentu pertentangan itu kan penting ya, muncul gitu. Itu menggerakkan peristiwa karena ada tokoh lain yang menentang keinginan tokoh A gitu ya, gitu kan. Pertentangan itu juga kriteria yang penting. Ini ada pertentangan nggak? Nah, kalau peristiwa itu mengandung pertentangan, dia peristiwa utama. Kalau tidak, itu pasti sampingan aja pasti. Tapi ya Anda juga harus jeli menggunakan 3 kriteria ini, karena masing-masing genre kan beda-beda itu. Kaidah itu digunakannya gitu ya. Kalau dalam romance pertentangannya pasti berkaitan dengan diterima tidak, atau ada tokoh lain ketiga, ditolak orang tua, apa segala gitu kan. Tapi kalau dalam horor kan lain lagi pertentangannya, itu dalam spy gitu. Jadi memang ini harus dibutuhkan kejelian karena kebiasaan dalam genre ya, kaidah-kaidah itu. Nah, ketiga kriteria itu bisa dipilih salah satu, nggak mesti harus tiga-tiganya ada gitu ya. Salah satu saja sudah, itu peristiwa utama. Nah, saya mendemonstrasikannya pada salah satu cerpen di situ ya, cerpen pertemuannya. Dewi Tasari ya, karya. Saya memilih Dewi Tasari karena dia nih fenomenal juga nih. Saya nggak tahu sudah pernah diundang ke Banjarmasin belum, tapi saya lihat dia kayaknya pergi-pergi itu Surabaya mana gitu. Belum. Nanti kita coba untuk dihadirkan atas rekomendasi Pak Rido. Iya. Nah, kira-kira begitu kalau kita mau mengidentifikasi peristiwa ya. Analisis betul. Baik, terima kasih Pak Rido. Sebelum saya persilahkan pada yang ingin bertanya. Setelah Anda menyimak tadi, kalau saya sih punya banyak pertanyaan, tapi saya tidak boleh terlalu dominan bertanya supaya yang lain juga bisa memberikan respon. Ini ada dari luar kelas. Alhamdulillah hari ini kelas kita diikuti 18, berarti ada beberapa penambahan dari luar kelas Pak Rito. Mudah-mudahan jadi amal jariah yang tak pernah putus bagi Pak Rito di masa pandemi. Baik, ada yang bertanya kawan-kawan mahasiswa atau yang dari luar terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rito? Silahkan nyalakan mikrofonnya jika ingin bertanya, bisa langsung. Silahkan ya. Mungkin ada yang belum jelas. Betakun aja, jangan supan-supan ya orang Ganjar ya. Mumpung ada orang beda. Pak Sumasno, mau bertanya Pak Sumasno? Peserta luar boleh ikut ya? Pak Sumasno, silahkan. Ini Pak Sumasno, saya perkenalkan dulu Pak Rido. Pak Sumasno ini dosen di program studi seni drama tari dan musik atau seni pertunjukan dari kampus yang sama. Ya, monggo Pak Sumasno, ini alumni UGM ini. Monggo. Terima kasih Pak Zainul. Terima kasih Pak Dr. Irsad. Siapa tadi namanya? Ridho. Irsad Ridho. Iya Pak. Kayaknya kita pernah bertemu di seminar itu ya, di Cela itu ya. Kalau tidak salah. Cela mungkin. Iya. Tadi saya menyimak pemaparan Bapak, jadi ada banyak hal baru, sedikit hal yang sudah pernah saya dengar soal strukturalisme. Soal naratologi tentu bagi saya baru karena memang latar belakang saya lebih banyak ke musik ya, meskipun di dalam analisis musik berkaitan sekali strukturalisme. Ada beberapa pertanyaan, mungkin 2 ya. Jadi pertama tadi terkait satuan terkecil di dalam naratologi, kalau tidak salah dengar tadi peristiwa Pak ya. Iya. Bahwa peristiwa-peristiwa itulah yang akan membentuk mungkin narasi. Jadi apakah satuan itu memang
sudah fix atau bisa kita pecah lagi, karena kalau saya memahaminya peristiwa itu juga didukung oleh unit-unit lagi. Misalnya peristiwa itu kan harus ada setting waktu, kemudian Betul. mungkin tokoh dan seterusnya. Itu posisinya bagaimana? Itu soal satuan-satuan tadi. Yang kedua, tadi di awal disampaikan bahwa analisis naratologi tidak bisa dicampur atau berbeda fokusnya dengan misalnya stilistika ya. Ketika untuk kita akan mencari apa sih nilai bagusnya dan seterusnya. Nah, ketika saya membaca persoalan estetika begitu kaitannya dengan stilistika, pertanyaan saya, apakah ini tidak bisa saling mengisi? Misalnya kalau kita ingin menemukan sebuah gaya atau style itu, apakah data-data naratologi itu tidak bisa mendukung argumentasi-argumentasi stilistika? Jadi saya kira itu pertanyaan saya mungkin bisa direspon. Baik. Terima kasih ya. Pak Sumasno, silakan langsung Pak Irsyad. Ya, Pak Sumasno, ini pertanyaan penting ya. Saya jawab yang kedua dulu, soal hubungan stilistika dengan naratologi. Betul kata Bapak bahwa memang ini bisa sebenarnya untuk saling mengisi. Memang biasanya dalam dunia ilmu kan disiplin dulu dibikin, gitu ya, dibuat, baru kemudian hubungan antar disiplin bisa dilakukan. Nah, yang sering terjadi itu adalah pencampuran tanpa kesadaran disiplin, itu agak susah jadinya gitu, sehingga metodologi ilmiahnya menjadi lebih tidak sistematis gitu. Nah, yang saya maksudkan di sini tentu saja adalah bahwa stilistika dan naratologi itu dua disiplin yang berbeda dengan konsep-konsep yang berbeda gitu pada mulanya gitu ya, dalam perkembangan masing-masing disiplin itu. Tapi saya kira tentu saja dalam perkembangan belakangan mereka sudah mulai interdisiplin. Jadi pertanyaan Pak Sumasno mengenai apakah dua hal ini tidak bisa melengkapi, saya kira ya bisa sekali untuk saling melengkapi. Nah, salah satu saya kira belakangan sudah mulai banyak para ahli mengkombinasikan ini ya, memadukan ini. Ada kesadaran begini dalam pemaduan ini. Bagaimana mungkin kita berbicara mengenai keunikan sebuah karya sastra, novel misalnya gitu ya. Novel siapa misalnya Kambing dan Hujannya itu si yang dari Jogja, lupa saya namanya. Nah, itu keunikannya di mana? Kok dia bisa sampai menang gitu? Atau ya kita itu kan pertanyaan stilistika sebenarnya gitu kan. Tapi kan keunikan itu tidak mungkin kita bisa rasakan, kita bisa tentukan tanpa ada keunikan itu menyimpang dari konvensi yang mana. Kan harus ada konvensi dulu yang kemudian keunikan tuh memberikan satu kreativitas, inovasi terhadap apa yang sudah ada selama ini kan. Nah, yang maksud saya sudah ada selama ini itu adalah yang konvensional gitu ya. Nah, yang konvensional inilah sebenarnya yang diteliti oleh naratologi. Konvensinya. Nah, tentu saja kesadaran mengenai keunikan karya itu harus ditunjang oleh kesadaran mengenai konvensi. Cuman memang dalam pikiran para kritikus yang sudah kawakan gitu ya, juri-juri lomba, itu kan konvensi itu udah ada nempel di kepalanya, itu nggak perlu ada analisis lebih jauh gitu. Dia tinggal memakainya ketika menilai sebuah karya gitu. Nah, tapi kan dunia ilmiah nggak bisa mengandalkan orang per orang begitu kan gitu ya, tapi dia harus membuat deskripsi yang komprehensif mengenai apa sih sebenarnya yang terjadi di kepala para juri-juri kritikus bagus-bagus itu yang kawakan itu, kok dia bisa melihat ini tuh unik dari konvensi yang selama ini ada, karena itu kan dia sudah punya
apa ya, hasanah, ini dia ya, apa, konvensi-konvensi berdasarkan bacaan-bacaan dia yang sudah banyak sekali gitu. Dan itu terbentuk sebagai sebuah kaidah, kesadaran kaidah secara natural di dalam kepalanya. Nah, ini naratologi berusaha untuk apa ya, mendeskripsikan itu sehingga orang kita ini yang biasa gitu bisa ikut masuk ke dalam hasanah itu. Saya kira itu Pak untuk jawaban yang kedua. Nah, ini saya kira di Indonesia kombinasi naratologi dan stilistika ini perlu dirintis lebih sistematis. Yang yang pertanyaan pertama mengenai unsur ya, apakah itu bisa dikecil-kecilkan? Betul Pak. Biasanya kan itu ya, keinginan para naratolog tuh seperti juga linguistik gitu, mencari yang terkecil sehingga tidak bisa dibagi-bagi lagi. Ya udah, itu yang baru bisa dikombinasikan. Nah, betul saya kira menurut Bapak tadi bahwa apakah jangan-jangan ada unsur terkecil yang lain di samping peristiwa gitu. Nah, ini perdebatan memang dalam naratologi Pak. Salah satunya misalnya begini. Apakah tokoh bisa berdiri sendiri? Oh, nggak bisa. Tokoh saja tidak ada peristiwa. Tokoh harus berada dalam kejadian tertentu. Tapi kejadian itu, maksudnya, wujudnya apa? Yaitu kan satu peristiwa selalu ada dalam waktu dan tempat tertentu kan. Kita hidup di dunia ini pasti ada waktu, ada tempat. Tidak mungkin sebuah kejadian mengawang-awang. Pasti ada tempat, ada waktunya. Maka kejadian tuh mengikat peristiwa ya, konsep peristiwa, event gitu. Itu mengikat semua itu. Tokoh dan tempat dan waktu. Nah, tempat dan waktu ini dalam naratologi kemudian diistilahkan menjadi satu ya oleh salah satu naratolog awal yaitu Bakhtin ya, itu dengan istilah kronotop gitu, itu kan bahasa Yunani atau Latin ya, kronos Yunani ya, kronos dan topos kan, itu kan kita pakai biasanya. Bahasa Indonesia kan makanya sebagai kronologi ya, itu kan maksudnya urutan waktu kan, kronos ya kan. Dan topos itu kan tempat ya. Topologi misalnya kalau dalam geografi kan itu biasa istilah itu. Nah, kronotop itu istilah yang ditawarkan oleh analisis naratologi untuk mengikat, karena tempat dan waktu itu nggak bisa dipisahkan pada dasarnya. Maka mereka mengistilahkannya, kita kan mengenalnya latar atau setting gitu ya. Nah, itu kan kemudian kita terpaksa membaginya jadi dua, latar tempat, latar waktu gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya sudah ada kesadaran itu dalam kita gitu, tapi ini kemudian disistematiskan ke dalam analisis kronotop. Nah, itu mirip seperti kita menganalisis kalimat Pak dalam linguistik ya. Dalam satuan kalimat itu kan ada beberapa kata pasti. Tapi kata mana itu ya, kata mana yang sebenarnya kalau kata itu kita hilangkan, maka seluruh bangunan kalimat itu nggak ada. Itulah yang harusnya menjadi unsur terkecil dari kalimat. Kita tahu bahwa misalnya ya, dalam analisis sintaksis gitu, kita kan belajar tuh subjek, predikat, objek ya, fungsi kedudukan, apa istilahnya itu, gatra atau apa istilahnya macam ya di dalam linguistik ya, subjek, predikat, objek gitu. Itu kan fungsi-fungsi kata yang ditempati sebuah kata di dalam kalimat kan. Tapi subjek dibuang, objek dibuang, atau predikat dibuang. Mana yang kalau dibuang keseluruhan kalimat nggak ada? Kita mengatakan, para ahli linguistik mengatakan, predikat adalah unsur terkecil kalimat.
bahwa itu berupa kata atau frase itu soal lain. Tapi kata misalnya, saya pergi ke kantor dalam bahasa Indonesia, dan kemudian bisa disingkat aja, saya ke kantor. Itu kan predikatifnya ke kantor. Tapi saya saja nggak bisa meskipun kita tahu itu dibangun oleh saya dan ke kantor, tapi saya saja berdiri sendiri nggak bisa sebagai kalimat. Ke kantor bisa, gitu. Karena dia predikatif, gitu. Itu yang mengikat. Jadi bisa saja dalam sebuah peristiwa itu ada tokoh, ada setting apa. Tapi setting dan tokoh itu seperti subjek dan predikat, subjek dan objek, Pak. Dalam struktur sebuah cerita, gitu, sebuah event, sebuah peristiwa. Maka yang penting dalam sebuah peristiwa adalah tindakannya apa. Dalam romans misalnya, cerita romans, tokoh A jatuh cinta pada tokoh B tanpa tokoh B mengetahuinya, gitu ya. Nah, mana predikat, mana yang merupakan event itu, peristiwa? Ya tentu saja jatuh cinta itu. Tokoh bisa diganti-ganti, diam-diam atau terbuka atau apa itu bisa diganti. Tapi jatuh cintanya itu adalah eventnya, adalah peristiwanya, sebuah tindakan atau sesuatu yang dialami oleh si tokoh itu. Nah, konsep inilah yang kemudian dipilih oleh para naratolog untuk jadi unsur terkecil, event, atau satu tindakan dari tokoh atau satu kejadian yang dialami oleh tokoh. Si A kecelakaan, misalnya. Kecelakaan itu kan sebuah kejadian, gitu. Dan itu mengubah jalan hidup. Nah, saya kira itu Pak penjelasan saya. Dia tidak bisa lagi diperkecil, gitu ya. Karena kalau diperkecil dia akan kembali ke tokoh. Tokoh sebenarnya tidak bisa difungsikan untuk satuan cerita itu. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima. Ngomong-ngomong itu backgroundnya di mana itu? Tengko Balen Parmandus. Bagus. Tertarik dia. Pak Rido nggak pakai. Mampir lah. Mampir ini di mana? Di Tangerang atau di Jakarta nih Pak Rido? Di Jakarta. Ini saya ke kampus ya, karena ada urusan nanti siang gitu. Jadi saya mampir dulu, ini ada kafe yang dibikin sama anak-anak. Mahasiswa, itu saya bantu-bantu, tapi belum buka ini sebenarnya, jadi saya pakai. Wah, asik, senang melihatnya daripada latar bukunya Pak Sumasno ya. Apalagi latar saya nggak ada gambarnya apa-apa.